Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dengan tidak bisa kita menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka itu tidak akan bisa kita menghitungnya. Karena para ikhwah sekalian, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semua sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat mata, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dan kita patut bersyukur dengan cara meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat, wallah, ini pertama kalinya ana diminta untuk menyampaikan di hadapan antum semua. Dan ana menyadari ana bukanlah yang lebih baik dari aba wal ummahat yang hadir di sini semua. Maka pada kesempatan kali ini kita atau ana sendiri tidak sedang menggurui, tapi kita saling mengingatkan di dalam kebaikan. Lastu khairan minkum wa afdala. Ana bukanlah orang yang lebih baik dari antum semua. Walakini lil khair adullu wa da'u. Namun kami hanya menunjukkan jalan kebaikan dan mengajak kepadanya. Ikhwan sekalian, jika dalam penyampaian ana ada yang kurang, mohon untuk diingatkan, dan jika ada benarnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita tidak hanya yaitu menahan yang namanya lapar, yang menahan yang namanya haus, akan tetapi sesuatu yang lebih berat bagi kita semua, yaitu kita menahan dan memperbaiki akhlak kita dan memperbanyak berdoa, sebagaimana yang akan kita pelajari, akan kita kaji bersama pada sore hari ini. Kepada Ustaz Kunes, tafadhol dibaca. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأجواء. رواه الترمذي وصححه الألباني. Ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani, yang bunyi hadisnya yaitu doa yang diajarkan kepada kita semua dan hendaknya kita usahakan untuk menghafalkannya, sebagaimana yang sudah dibaca oleh Ustaz Hunais. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak yang buruk, wal a'mal, dan amalan-amalan yang buruk, wal ahwa, dan hawa nafsu yang buruk, wal adwa, dan penyakit yang buruk. Jamaah sekalian yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita pentingnya kita berdoa dengan doa yang sempurna, dengan doa yang rinci,
Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita minta dengan sungguh-sungguh. Bahkan para sahabat saja diajarkan oleh Rasulullah SAW tatkala sandal mereka putus, diminta untuk mereka memohon kepada Allah agar menggantikannya dengan yang lebih baik. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari 4 hal yang besar. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Munkaratil akhlaq, akhlak yang buruk, yaitu sifat dalam hati, yaitu berupa kesombongan, iri, dengki, hasad, dan yang lain sebagainya. Maka kita diminta untuk berlindung dari hal tersebut. Wal a'mal, yaitu amalan yang buruk, yaitu berupa dosa-dosa yang terlihat nampak, maksiat, zalim, menyakiti orang lain. Wal ahwa, dan dari hawa nafsu, yaitu mengikuti keinginan diri kita tanpa ilmu dan tanpa dalil. Hanya keinginan yang timbul dari diri kita tanpa ilmu dan tanpa dalil. Yang mana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan di atas ilmu dan di atas dalil. Wal adwa, dan penyakit. Penyakit baik penyakit hati dan jasad kita. Dari hati kita jadilah perbuatan dikarenakan hawa nafsu, akhirnya bisa jadi penyakit. Dari penyakit hati yaitu ghibah, kebiasaan yang sudah terbiasa dari lisan kita muncul. Dan pesan dari hadis ini adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha sekuat tenaga menahan dari kemungkaran-kemungkaran, baik amal-amal kita, hawa nafsu kita, dan dari penyakit yang ada pada hati dan jasad kita. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah agar dihilangkan. Tafadhal hadis yang selanjutnya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Rawahu Bukhari. Dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Ya Allah, satukanlah hati kami dan perbaikilah hubungan di antara kami. Yang mana alif yaitu meminta agar disatukan hati-hati kita yang tadinya mungkin jauh menjadi dekat. Wa aslih dzata bainina, dan memperbaiki hubungan yang rusak. Maka ini menunjukkan bahwasanya persatuan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa kita bergantung pada usaha kita sendiri. Seluruh apa yang kita lakukan itu tiada daya dan upaya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudah yaitu dua teman
yang dia tidak saling sapa, atau saudara kandung yang menjaga jarak dari saudaranya yang lain, yang mana ini adalah hanya ego yang ada pada diri mereka, yang mana mereka akhirnya menjadi perpecahan. Maka semua itu, ikhwan wal akhwat, butuh yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk diperbaiki. Maka jangan hanya usaha kita yang kita gantungkan pada seluruh kegiatan kita, terus doakan hubungan kita, dan ini adalah sesuatu hal yang remeh. Tapi tatkala terus menerus ada pada diri kita atau ada pada diri saudara kita, maka hidup kita tidak akan nyaman. Hidup kita terasa sempit tatkala kita tidak meminta kepada Allah agar disatukan hati-hati kita, agar dijadikan dekat diri kita, memperbaiki hubungan kita yang mana yang telah rusak. Wallah, jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat, sebuah perjuangan yang besar kita mengalahkan ego kita, yaitu kita hendaknya menjadi mukmin yang mudah memaafkan. Maka pesan dari kami yaitu untuk terus, kalau bisa kita hafalkan doa-doa yang sudah kita pelajari. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Tafadhal hadis yang selanjutnya. Al-thalithu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basharun fa ayyul muslimina sababtuhu aw la'antuhu faj'alha lahu zakatan wa ajran. Rawahu Muslim. Pada hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua sebuah doa yang agung. Dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma innama ana basharun fa innama muslim sababtuhu aw la'allatuhu faj'alha lahu zakatan wa ajran. Ya Allah, sesungguhnya aku hanyalah bashar, manusia. Maka siapa saja dari kaum muslimin yang aku celah dan aku laknat, jadikan itu sebagai pembersih dan pahala baginya. Nabi SAW mengakui beliau manusia. Biasa saja yang namanya manusia itu melakukan kesalahan atau menyakiti orang lain, maka tidak benar tatkala kita menjadikan Rasulullah SAW adalah sebagai setara dengan Tuhan. Karena beliau sendiri yang mengakui bahwasannya beliau adalah innama ana bashar, sungguhnya saya hanyalah manusia. Lalu beliau berdoa agar setiap mungkin yang beliau pernah mencela atau melaknat berubah menjadi pahala bagi yang tersakiti. Ini menunjukkan betapa besarnya Islam terhadap lisan.
tatkala kita marah, hendaknya kita berhati-hati dan hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita. Karena lisan ini kita bisa masuk ke dalam kabairudz dzunub, dosa-dosa yang besar. Karena lisan ini dia tidak nampak tatkala menyakiti saudaranya, akan tetapi itu membekas di dalam dada-dada mereka. Maka kita jaga lisan-lisan kita, dan kita diam itu adalah lebih baik. Karena sabda Rasulullah SAW, "Qul khairan aw liyasmut." Ucapkanlah yang baik atau diam. Dan juga dari hadis ini kita bisa juga menangkap, yaitu bercanda itu bisa menyakiti hati saudara kita tatkala dia tidak berhati-hati. Dan banyak di luar sana candaan-candaan yang mereka sengaja untuk menyakiti hati-hati saudaranya. Kita jaga lisan kita untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kembali lagi kita ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia dan jin untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Kita kalau kita berbicara ya berbicara yang ma'ruf, yang baik. Karuan kita membicarakan perkara dunia sekalian daripada kita membicarakan saudara kita atau kita menyakiti hatinya, mencelanya atau yang sebagainya. Kita harus berhati-hati. Dan sering juga terjadi mungkin tatkala kritik, ya, niatnya mengkritik tapi ujung-ujungnya merendahkan. Semoga kita terlepas dari hal-hal tersebut. Karena ya Pak sekalian, lisan ini mudah berucap, ringan rasanya kita berucap, tidak ada hambatan, tidak ada batasan. Akan tetapi dia berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hisab kita kalau kita tidak menjaga lisan kita. Kalau Nabi SAW saja khawatir akan lisan beliau, dan beliau memohonkan dari perkataannya dan menjadikan apa yang beliau ucapkan mungkin terucap pada saudaranya celaan atau laknat, agar sebagai pembersih, diganti ganjaran pembersih dan pahala baginya. Maka bagaimana dengan kita? Hendaknya kita lebih lagi menjaga lisan kita. Kita sudah manusia biasa, bukan nabi dan sebagainya. Tafadhol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farfuq bihim. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an
fashaq alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farfuq bihi. Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyulitkan mereka, maka persulitlah dia. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan siapa yang mengurusi urusan umatku lalu bersikap lembut kepada mereka, farfuq bi, maka lembutlah engkau kepadanya. Kajian sekalian, dari hadis ini ada dua tipe jenis pemimpin. Yang pertama yaitu yang menyulitkan umatnya atau menyulitkan rakyatnya, maka didoakan disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu pemimpin yang dia memudahkan dan lembut, maka dia didoakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, sedikit ini mungkin bisa sensitif ya. Dari hadis ini adalah bimbingan yang umum dari Nabi SAW, dan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah memahami bahwasannya nasihat tentang kepemimpinan diarahkan pertama kepada diri kita sendiri, bukan untuk menjadikan mimbar-mimbar sebagai tempat membicarakan pihak tertentu. Maka dari hadis ini kita ambil untuk diri kita sendiri, yaitu sebagai seorang ayah atau bapak, atau sebagai seorang suami, atau sebagai ketua dan lain sebagainya. Bahkan yaitu sebagai pribadi kita, sebagai diri kita sendiri. Karena setiap dari kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan akan ditanyai dari kepemimpinan yang kita pimpin. Maka sebagai pengingat bagi diri kita, kita mengkondisikan diri kita, apakah kita selama ini tatkala memimpin sebuah rumah tangga atau memimpin sebuah kegiatan atau yang lainnya sudah dengan cara yang lembut atau baik, atau masih semaunya diri pribadi sendiri tanpa memikirkan orang lain. Yang selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. dari doa yang ke-5, dari doa-doa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW perihal akhlak.
Dari hadis riwayat Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hadis ini kita dapat memahami ada ilmu-ilmu yang masuk kepada diri kita